jadi house daddy. Mel does it better. What's mine is mine, what's yours is also mine. It's a workshop. You work, I shop. Cocok buat kalian, bukan berarti coret. Amit-amit coba yang baik. Halo semua, apa kabar? Kita harap ada baik-baik jo. Kita Fiska Takimoto, selamat datang Pak Kita P Channel. Jadi vlog kali ini itu gue collab lagi bareng Vim, vlogger Indonesia mancanegara, dengan tema keuangan. Ini collab kita yang ke-22. Jadi temanya tentang keuangan, bagaimana cara kita memanage keuangan bersama pasangan. Dan yang ikut collab ini juga bukan cuman yang sudah berpasangan, tapi ada juga yang belum berpasangan. Mereka akan share bagaimana cara mereka mengatur keuangan. Dan jangan lupa untuk nonton video teman-teman Vimers lainnya. Link sudah ada di description box. Kalian tinggal klik link itu dan bisa nonton bagaimana cara teman-teman Vimers memanage keuangan mereka. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa jempolnya dan kasih komen serta subscribe channel kami ya. Oke, sekarang gua akan kasih tahu bagaimana cara gua dan suami memanage keuangan kami dan siapa aja yang bekerja. Kami dua-duanya bekerja. Gua dan suami kerja, cuman sekarang ini karena gua lagi hamil, jadi gua cuti dari pekerjaan. Dan gue masih tetap dapat gaji dari perusahaan, tapi tidak 100% ya, hanya 70%. Dan bagaimana kita mengelola keuangan kita, itu adalah gaji gue sama gaji suami itu digabungkan, kemudian dari situ kita akan potong pengeluaran kita per bulan ya. Dan ini dia, setiap bulannya gue bikin seperti ini. Ini tuh pengeluaran yang tetap ya. Kelihatan nggak ya? Nanti gue kasih lihat lebih detail ya bagaimana apa aja yang gue tulis. Jadi ini dia tadi kertas yang gue tunjukin. Misalnya ini tahun 2019 bulan 3. Jadi untuk dari Februari tanggal 26 sampai Maret tanggal 25 ya. Gue biasanya bikin seperti itu. Dan ini apa aja listnya, ini banyak ya. Ini Nogyo itu pajak punya pertanian dan apa namanya perkebunan gitu, ada sawah dan perkebunan tanah gitu yang harus dibayarkan. Terus ini juga pajak bangunan, punya rumah gitu dan punya tanah seperti itu, ini harus dibayar. Ini kenapa dibayar suami, karena penerus dari rumah itu, dari rumah mertua itu adalah nama suami, jadi suami yang bayar, kita harus bayar gitu. Terus ini juga Yuda Shokai, ini pertemuan yang diadakan di kompleksnya suami, 1 tahun 1 kali itu ada pertemuan tetangga gitu. Terus mereka urunan buat makan, ini biayanya ya ada. Terus Shobo itu untuk kebakaran. Terus ini Jinja dan Otera untuk tempel itu ada iuran yang harus dibayarkan. Terus ini pajak mobil, ini untuk perpanjang STNK, dan ini member kartu kredit yang harus dibayar per bulan tiap tahunnya. Terus ini uang jajan suami, uang jajannya gue tiap bulan, salon suami, salonnya gue, dan NHK itu iuran televisi. Terus ini asuransi mobil, asuransi suami, asuransi gue. Ini asuransi pribadi ya, bukan asuransi dari pemerintah, itu beda lagi, itu sudah dipotong di gaji kita ya dari perusahaan. Terus ini itu asuransi anak, baru mulai bulan depan ya, kalau sudah lahir anaknya baru kita bisa ikut asuransi. Terus Sakai, bukan Sakai ya, maaf, ini Kasai Hok, yang ini asuransi kebakaran ya, asuransi untuk rumah ya, kebakaran. Terus ini juga asuransi untuk
mama mertua ya, asuransi pribadi kita yang bayarkan, terus apartemen, biaya apartemen, dan ya biaya apartemen. Terus ini water sabar, itu water sabar itu dispenser ya, tiap bulannya kan kita ada airnya diantarkan ke rumah ya, jadi itu dibayar. Dan ini untuk filter di saluran air ya, airnya biar bersih. Terus ini rumah sakit ya, biaya rumah sakit, mau kita ke rumah sakit atau enggak, tetap tiap bulannya kita sudah targetkan ya untuk biaya rumah sakit. Ini dinamakan kotehi, itu artinya pengeluaran yang tetap dan nominalnya nggak akan berubah gitu setiap bulannya. Dan hendo kotehi ini adalah pengeluaran yang tetap tapi nominalnya itu berubah, jadi kayak pemakaian gas, listrik, air, dan tentunya telepon, sama ini kartu kredit tapi untuk biaya tol ya. Jadi semakin banyak kita menggunakan jalan tol, otomatis tagihan per bulannya juga akan banyak ya. Dan kita bayar gas, listrik bukan cuma di apartemen, tapi untuk rumah mertua juga kita yang bayarkan. Kemudian ini yarikurihi ini gue udah bikin seperti ini nih. Jadi tiap bulan itu untuk biaya makan, beli makanan itu 40.000 yen. Nanti gue tulis ya di 40.000 yen itu sekitar berapa. Terus ini nichiyohin itu ini keperluan sehari-hari seperti toilet paper, sabun mandi, sabun cuci, pewangi, dan lain-lain gitu ya, yang kita gunakan hari-hari. Terus ini makan di luar, makan di luar itu ini makan di luar per bulannya kita targetkan 10.000, jadi tidak boleh lebih dari ini biar menghemat. Kemudian ini fukudai, itu artinya untuk beli baju. Kita sih tiap bulan nggak beli baju, tapi sudah ditargetkan kalau ada yang mau beli baju misalnya, tiap bulan kita sudah targetkan 10.000 yen ya, tidak boleh lebih dari itu. Terus ini bensin ya, bensin tiap bulan 15.000 yen, jadi kita sudah targetkan seperti itu. Jadi nggak boleh lebih dari yang kita sudah targetkan kita, jadi harus sebisa mungkin menghemat. Dan list yang tadi itu, yang ini itu semuanya gue udah masukin ke amplop, jadi langsung masukin ke sini ya. Tiap amplop itu udah langsung diisi, jadi pas terima gaji, gajinya kita berdua, kita langsung bagi ke sini supaya kita bisa ngatur, maksudnya bisa memanage keuangan kita, dan kita bisa tahu berapa jumlah pengeluaran kita tiap bulannya. Jadi seperti itu cara memanage keuangan gua dan suami. Dan ini tadi gue kayaknya kelupaan deh bilang, jadi yang depan ini 1, 2, 3 ya. Jadi 1, 2, 3 itu sama dengan jumlah pengeluaran kita. Kemudian yang di bawah ini itu pengeluaran spesial, jadi tokubetsu hitsumitate, ini pengeluaran spesial, dana spesial. Jadi tiba-tiba kalau kita lagi perlu sesuatu yang spesial dan mendadak, kita bisa menggunakan ini. Dan ini juga biasa gue pakai untuk anak baptis ya, karena tiap tahun gue punya anak baptis, gue sama suami, jadi tiap Natalan kita kasih hadiah buat anak-anak baptis, diambil dari dana sini. Kemudian kalau ada keluarga yang berduka atau dana duka juga kita ambil di sini, atau ada pernikahan gitu, keluarga yang menikah, suami atau gue, keluarga suami atau keluarga gue, kita ambilnya dari sini. Atau mau beli sesuatu yang mendadak, kita pakai uang dari sini juga. Terus yang ini di bawah ini itu
dana untuk jalan-jalan ya, untuk jalan-jalan ya, untuk liburan maksudnya. Ini nggak tahu kapan kita mau pakainya, tapi tiap bulan kita sudah sisihkan. Jadi tiba-tiba kalau kita berencana untuk jalan-jalan, kita pakai dana yang ini. Terus di sebelah sini itu tabungan suami, gue, dan anak. Kalau untuk anak mulai bulan depan ya, karena baru mau lahir kan. Jadi seperti itu cara mengatur keuangan kita. Dan tiap bulannya gue udah bikin seperti ini, buku akun seperti ini. Harusnya di buku ya, tapi lebih praktis di kertas ini karena tiap bulan gue bisa print, tinggal nyatet gitu, udah selesai terus dibukukan. Karena kalau mau pakai buku yang itu agak ribet, jadi gue pilih ini. Dan semoga vlog ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain atau menginspirasi teman-teman yang lain. Begini cara kita, karena kita sudah sepakat untuk mengatur keuangan seperti ini untuk bersama-sama, supaya kita bisa lebih teliti lagi dalam mengelola keuangan kita, dan kita bisa tahu pengeluaran tiap bulannya seperti apa, dan kita beli apa aja gitu tiap bulannya. Seperti itu. Jangan lupa untuk kasih like, dan jangan lupa juga tinggalkan komen dan subscribe channel aku ya. Sampai ketemu di vlog gua selanjutnya. Bye. Sayonara. Mata aimashou.